Vintage, Shabby, and Plants. Jadi sekarang kita lagi ada di toko Episode yang letaknya di area Cinere. Di sini jual banyak banget tanaman keren-keren. Terus udah gitu ada furniture-nya juga. Terus udah gitu barang-barang keramik-keramik yang vintage. Terus furniture-furniture dengan desain yang keren-keren banget. Yuk kita lihat yuk. Halo Mbak, selamat siang. Nah, kita bisa lihat nih desain-desain furniture-nya yang shabby and chic ya. Jadi semuanya didesain sendiri. Ini kita bisa lihat di sini ini ada turus namanya. Jadi turus ini terbuat dari dahan daun, batang daun, terus di recycle, terus setelah di recycle diwarnain supaya kelihatan cantik. Jadi bisa buat hiasan tanaman, terus tanamannya juga udah disusun-susun biar keren. Nih, kalau kita lihat, ini ada turus-turus yang kayak gini nih. Keren banget kan buat ngias tanaman di rumah. Terus sekarang kita lihat tanaman-tanamannya yuk. Nah, di sini macam-macam banget kan. Ada tanaman lili, terus ada aglonema. Aglonemanya lengkap banget loh. Terus juga ada monstera. Monsteranya dari monstera giant sampai monstera mini juga ada. Ini kan yang lagi ngehits nih, dibilangnya janda bolong. Sebenarnya kan janda bolong itu sebenarnya tanaman monstera juga jenisnya namanya. Cuman nggak tahu kenapa orang-orang kita nyebutnya janda bolong. Terus kita bisa lihat ada monstera lagi, terus ada kaktus-kaktusan juga ada di sini. Terus kenapa di sini ada lampu? Karena untuk menggantikan sinar matahari. Jadi supaya ini kan lagi ditutup nih, supaya nggak terlalu kena panas langsung sinar matahari. Jadi ini kayak lampu lampu buat ganti sinar matahari supaya tanamannya tetap berasa kayak disinarin matahari. Terus tanaman-tanaman itu juga ada yang cocoknya di area yang lembab, ada yang cocoknya dia harus kena panas terus. Beda-beda nih. Kalau monstera itu biasanya dia harus emang kena matahari, tapi nggak boleh terlalu panas. Jadi dia harus yang tempat yang agak redup sedikit, tapi tetap kena sinar matahari juga. Terus kalau aglonema itu nih aglonema yang ini jenisnya aglonema, dia juga nggak boleh yang tempat yang terlalu panas naruhnya, tapi harus yang agak redup tapi tetap kena sinar matahari juga. Otherwise kalau ditaruh di tempat yang kena banyak banget sinar matahari dia bakalan mati dan layu. Kasian kan, soalnya kan dia juga hidup loh, dia juga bernafas juga kayak kita. Terus udah gitu kita bisa lihat lagi kaktus. Ini namanya kaktus koboi. Nggak tahu kenapa namanya kaktus koboi. Kayaknya mungkin dulunya banyak ditemuin di daerah yang banyak koboynya kali ya. Jadi namanya kaktus koboi. Nah ini juga dia harus tempat yang panas. Dan dia juga harus disiram loh walaupun kaktus. Paling enggak sehari 1 kali cukup. Mau bercocok tanam di rumah, jadi kita beli sekam bakarnya dulu di sini. Oke. Dan tempat ini recommended banget buat beli tanaman karena macam-macam banget tanamannya. Terus segala macam variasi pot-potnya juga lucu-lucu dengan desain sendiri-sendiri. Desainnya vintage, shabby, and chic. Nah, sekarang kita udah belanja segala macam nih buat bercocok tanam di rumah. Nanti abis dari sini kita langsung ke rumah buat bercocok tanam. Nah, sekarang kita udah nyampe rumah nih. Kita mau bercocok tanam. Ini pertama, aku akan jelasin dulu bahan-bahan apa yang kita butuhin ya. Nah, kita kan lagi mau nyacah si aglonema ini nih. Si aglonemanya ini udah banyak banget anaknya. Supaya dia bertambah banyak, beranak pinak dan bercucu cicit, kita pindahin dia ke sini. Kita kan tadi udah beli nih sekam bakar supernya. Nah, untuk tanaman itu yang penting adalah media tanamnya.
si tanaman itu akan bisa numbuh dengan cantik kalau media tanamnya itu bagus. Media tanam itu bisa bermacam-macam, bisa ada sekam bakar, sekam super, terus ada tanah juga. Cuman sebaiknya kalau aku nggak terlalu seneng kotor, kalau tanah tuh kan suka banyak cacing, jadi aku lebih seneng pakai si sekam bakar ini yang tadi kita beli di toko tadi. Terus kita akan butuh ini buat mindahin si anak aglonema. Kita akan butuh ini dan gunting, terus buat mindahin ke potnya. Kita mulai ya. Nah ini, kamu jangan kesakitan ya. Supaya tanamannya cepat hidup juga, kita harus sering ajak ngobrol dia supaya dia jadi berasa lebih hidup. Nah ini kita udah ambil nih. Oke, kita ambil seakar-akarnya, terus kita ambil media tanamnya dia sedikit supaya dia nggak terlalu beradaptasi banget kalau pakai sekam bakar yang baru. Kita ambil sedikit, kita pindahin ke pot ini. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, kita udah ambil sedikit, terus kita akan campurin dengan ini. Kita campurin sama sekam bakar yang kita beli tadi. Selesai ya. Nah, kita taruh si sekam ini di sini. Kalau udah, kita bisa tanam. Oke, kayaknya masih kurang nih kalau segini tanahnya. Kita tambahin lagi kalau masih kurang. Semoga kamu tumbuh dengan cantik. Jangan stres ya dipindahin dari mamanya. Nah, kalau udah, terus kalau kita mau kelihatan lebih cantik lagi, kita bisa pakai namanya serabut kelapa. Serabut kelapa ini bisa kita taruh untuk hiasan di atasnya, supaya nggak terlalu kelihatan si sekamnya. Kita bisa atur dia kayak gini. Nah, supaya dia kelihatan lebih cantik aja dilihat. Gini. Atau bisa juga kalau kita nggak mau pakai serabut kelapa, kita bisa taruh batu di atasnya untuk dihias. Tipsnya kalau untuk tanaman aglonema nggak boleh ditaruh di tempat yang terlalu panas. Jadi dia harus di tempat yang agak adem, agak redup, tapi tetap kena sinar matahari. Dan jangan lupa disiram ya, sehari sekali atau 2 kali cukup. Kalau nyiram tanaman di jam-jam tertentu, kayak kalau pagi sebelum jam 8, sebelum ada yang sinar matahari terlalu panas, atau kalau bisa sore juga oke banget. Sore ketika pas udah matahari udah nggak terlalu panas juga. Jadi ibaratnya kayak badan kita aja. Kalau suhu badan kita kan kalau kena dari panas terus ke dingin kan kita jadi gampang sakit kan, sama tanaman juga kayak gitu.